Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, diperlukan pakan sebanyak. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini perbandingan antara pakan dengan banyaknya ayam, gitu ya. Kita tulis dulu, jadi perbandingan antara banyaknya ayam ya dan banyaknya pakan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian langsung aja kita masukkan bahwa banyaknya ayam yang pertama berapa? 30 ekor. Kita tulis banyaknya 30 ekor. Kemudian banyaknya pakan yang diperlukan yaitu 21 kg. Kita tulis 21. Kemudian yang kedua, diketahui bahwa banyaknya ayam ada 50 ekor. Di sini 50 ekor ya. Kemudian ditanyakan yaitu banyaknya pakan. Di sini kita misalkan dengan X. Nah, untuk perbandingan hati-hati teman-teman, karena perbandingan itu ada dua macam, yaitu senilai ya dan tidak senilai teman-teman ya. Perbandingan itu ada senilai sama tidak senilai. Jadi kita harus tahu teman-teman, kita harus cari gitu. Kenapa? Karena di soal tidak akan dikasih tahu bahwa perbandingan itu senilai apa tidak. Lalu cara mencarinya seperti apa? Perhatikan teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 ini permasalahannya yaitu perbandingan antara banyaknya ayam dan banyaknya pakan. Jadi kita bayangkan teman-teman, jika jumlahnya ayam diperbanyak gitu ya, jumlah ayam diperbanyak, maka kira-kira pakan yang dibutuhkan akan semakin banyak atau semakin sedikit teman-teman. Oke, saya ulangi ya, caranya seperti ini. Jika jumlah ayam diperbanyak, maka jumlah pakan yang dibutuhkan semakin banyak apa semakin sedikit teman-teman? Otomatis jika ayamnya semakin banyak, maka jumlah pakan yang dibutuhkan juga akan semakin banyak teman-teman. Gitu ya, paham ya? Jadi ini tanda panahnya ke atas, sebelah sini pakan juga ke atas. Maka kesimpulannya antara banyaknya ayam dan banyaknya pakan ini merupakan perbandingan senilai, gitu ya. Kenapa? Karena tanda panahnya sama arahnya, ke atas semuanya. Makanya namanya senilai, gitu ya. Karena senilai, maka penyelesaiannya tinggal dikasih sama dengan aja teman-teman. Nah, di sebelah sini per, di sebelah sini per. Nah, setelah itu baru kita kalikan silang teman-teman. 30 dikali X yaitu 30X sama dengan 50 dikali 21. Kita tulis 50 dikali 21. Sehingga X-nya sama dengan 50 dikali 21 dibagi dengan 30. Nah, setelah itu yang bisa dicoret, kita coret ya teman-teman. Di sini ada 0, di sini juga ada 0, kita coret. Kemudian 3 dengan 21 kita coret, dapatnya yaitu 7. Sehingga 5 kali 7 sama dengan 35 teman-teman. Sehingga banyaknya pakan yang dibutuhkan yaitu 35 kg. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Mesin A mampu membuat 40 roti dalam waktu 20 menit. Sedangkan mesin B mampu membuat 10 roti dalam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 240 roti jika mesin A dan B digunakan bersama adalah. Oke teman-teman, soal nomor 2 ini adalah soal FR aritmatika dalam bentuk soal cerita, gitu ya. Oke, jadi yang pertama, lihat di sini teman-teman, mesin A mampu membuat 40 roti dalam waktu 20 menit. Maka kita bisa mencari kecepatan A-nya yaitu
40 roti dibagi dengan waktunya, yaitu 20 menit. Maka kecepatannya sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2. Kemudian kita mencari kecepatan mesin B, teman-teman. Untuk mesin B, dia membuat sebanyak 10 roti dalam waktu 15 menit. Maka kecepatannya yaitu 10 roti dibagi dengan waktunya 15 menit. Oke, kita sederhanakan. 10 per 15 itu masing-masing dibagi 5 ya. Dapatnya 2 per 3, teman-teman. Kemudian yang ditanyakan di soal apa? Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 240 roti jika mesin A dan B digunakan bersama. Nah, karena digunakan bersama, maka kecepatannya ditambah aja, teman-teman, gitu ya. Jadi kecepatan mesin A yaitu 2, kita tulis 2 ditambah dengan kecepatan mesin B yaitu 2 per 3. Kita masukkan di sini. Kemudian dikali dengan waktunya. Kita misalkan T ini ditanyakan sama dengan berapa roti? 240 roti, ya kan, yang dihasilkan. Kita tulis 240. Oke, tugas kita adalah mencari T-nya ini, teman-teman, atau waktu yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita hitung, teman-teman. Yang pertama, 2 ditambah 2 per 3. 2 itu sama dengan 2 per 1 ya. Oke, selanjutnya karena ini penjumlahan pecahan, maka kita pakai cara cepat aja, gitu ya. Cara cepatnya seperti perkalian silang. Ingat, teman-teman. Jadi yang pertama 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian karena tandanya plus, kita tulis plus. Kemudian 1 dikali 2 yaitu 2 dibagi dengan 1 kali 3 yaitu 3, gitu ya. Kemudian dikali dengan T sama dengan 240. Sehingga 6 tambah 2 sama dengan 8 ya. Per 3 dikali dengan T sama dengan 240. Lalu untuk mencari T sama dengan 240, ini 8 per 3-nya pindah ruas ya. Karena perkalian, pindah ruas jadinya pembagian, teman-teman. Dibagi dengan 8 per 3. Nah, karena ini pembagian, maka kita rubah jadi perkalian, gitu ya. Oke, tak taruh sini aja ya. Jadi T-nya sama dengan 240, pembagian kita rubah jadi perkalian, ya. Karena pembagian dirubah jadi perkalian, maka pecahannya dibalik. Awalnya 8 per 3, jadi berapa, teman-teman? Jadi 3 per 8. Nah, kalau sudah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. 8 dengan 240 bisa dicoret ya. 240 dibagi 8, dapatnya 30. Nah, tinggal kita kalikan aja. 30 dikali 3 sama dengan 90. Satuannya apa? Menit, gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah D. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ananta membeli sebuah mobil dengan harga 245 juta rupiah. Jika ia dikenai pajak sebesar 12%, maka ia harus membayar mobil tersebut seharga titik-titik-titik. Oke, jadi yang pertama kita mencari besarnya pajak, kan gitu. Oke, kita cari pajaknya dulu ya. Pajaknya di sini berapa persen? 12%, kita tulis. 12% itu artinya 12 per 100 ya. Karena persen itu per 100. Lalu dikali dengan harga mobil itu, yaitu 245 juta. Kita tulis 245 juta. Nah, seperti ini. Kemudian ini nolnya kita coret, ini nolnya kita coret. 12 dikali dengan 245 sama dengan 2940. Nah, kemudian di sini nolnya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini pajaknya yang harus dibayar yaitu 29.400.000 rupiah. Kemudian di soal disuruh nyari apa kita? Disuruh mencari harga yang harus dibayar untuk membeli mobil itu. Nah, berarti apa? Harga normalnya tadi ditambah dengan pajaknya ini ya. Oke, jadi kita tinggal tambahin aja di sini. Harga awalnya di sini kan 245 juta. Maka kita jumlahkan langsung di sini nggak apa-apa ya, teman-teman. 245 juta. Nah, kita jumlahkan di sini. Oke, kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, ini 0, ini 0.
0, 0, kemudian 4 tambah 0 yaitu 4, 9 tambah 5 yaitu 14, masih 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, kemudian di sini ada angka 2. Nah, jadi ketemunya di sini adalah Rp274.400.000. Itu adalah harga yang harus dibayar ketika Ananta membeli mobil seharga 245 juta dan pajaknya sebesar 12%. Sehingga nomor 3 di sini jawabannya adalah D. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Yesi ke perpustakaan kota 7 hari sekali. Yofi 2 hari sekali. Bobby 2 minggu sekali. Jika pada tanggal 9 September 2021 mereka bertemu di perpustakaan, maka kapan mereka akan bertemu kembali? Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang aritmatika. Bentuknya yaitu soal cerita gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama, di sini diketahui bahwa Yesi ke perpustakaan setiap 7 hari sekali. Kita tulis untuk Yesi ya, itu sama dengan 7 gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini Yofi setiap 2 hari sekali. Kita tulis Yofi sama dengan 2. Kemudian untuk Bobby di sini 2 minggu sekali. Kita tulis di sini Bobby sama dengan, hati-hati, jangan ditulis 2. Kenapa? Karena ini 2 minggu. Jadi minggu dijadiin hari ya. 2 minggu sama dengan 14 hari. Oke, kita tulis 14. Nah, karena kita diminta untuk mencari kapan mereka bertemu kembali, maka kita mencari KPK-nya atau kelipatan terkecilnya, teman-teman. Gitu ya. Oke, KPK dari 7, 2, 14 itu berapa? Yaitu KPK-nya sama dengan 14, gitu ya. Oke, maka karena tadi mereka bertemu di awal tanggal 9 September 2021, nah kemudian mereka akan bertemu kembali setelah 14 hari, maka di sini tinggal ditambah dengan 14 hari, teman-teman. Oke, awalnya tanggal 9 September ditambah 14 hari jadinya tanggal 23. Bulannya sama ya, masih September. Tahunnya juga sama, yaitu 2021. Jadi mereka bertemu kembali tanggal 23 September 2021. Sehingga jawaban soal nomor 4 ini jawabannya yaitu C. Bisa dipahami teman-teman? Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari KPK kenapa hasilnya 14 di antara 7, 2, 14, jadi caranya adalah kita mencari kelipatannya teman-teman, nanti sampai ketemu dengan angka yang sama antara 7, 2, dan 14. Oke ya teman-teman, jadi yang pertama di sini angkanya 7. Kelipatan 7 itu berapa? Jadi 7 tambah 7 ya, yaitu 14. Nah, kemudian 2 di sini ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4 ditambah 2 ketemunya 6, 6 ditambah 2 ketemunya 8, 8 ditambah 2 ketemunya 10, 10 tambah 2 ketemunya 12, kemudian 12 ditambah 2 ketemunya 14. Nah, kita berhenti dulu di sini teman-teman. Kenapa? Karena sama ternyata 14, 14, 14. Nah, jadi di sini kelipatan terkecilnya atau KPK-nya yaitu 14 teman-teman. Gitu ya. Jadi udah tahu ya kenapa kita bisa mendapatkan angka 14 ini. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Sebuah kandang menampung 60 ekor angsa yang terdiri dari 33 angsa jantan dan sisanya adalah betina. Terdapat 21 angsa jantan berbulu hitam. Jika secara keseluruhan terdapat 40 angsa hitam, maka banyak angsa betina yang tidak berbulu hitam adalah. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang penalaran logis teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini diketahui ada 60 ekor angsa teman-teman. Kita tulis 60 ekor angsa totalnya. Kemudian dari 60 ekor ini tentu ada betina sama jantannya gitu ya. Diketahui yang jantan ada 33. Kita tulis yang jantan ada 33.
Otomatis maka sisanya adalah betina ya. Oke, jadi yang betina berapa? Kalau yang jantan 33, karena totalnya 60, maka yang betina ada 27 angsa. Gitu ya. Nah, kemudian di sini yang jantan juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang berbulu hitam dan satunya yang tidak berbulu hitam. Gitu ya. Oke, diketahui ada 21 angsa jantan berbulu hitam. Ini 21 angsa jantan berbulu hitam. Jadi yang berbulu hitam di sini ada 21. Maka secara otomatis yang tidak berbulu hitam ada berapa? Karena totalnya harus 33 dan di sini udah ada 21, maka yang tidak berbulu hitam ada 12 angsa. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke betina, teman-teman. Sama dengan jantan, yang betina tentunya ada angsa yang berwarna hitam dan angsa yang tidak berbulu hitam, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita masukkan. Jadi, di sini diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat 40 angsa hitam. Ya, 40 angsa hitam, teman-teman. Oke, jadi karena kita udah tahu tadi yang angsa jantan berwarna hitam ada 21, maka untuk angsa betina yang berwarna hitam berapa? Yaitu keseluruhan angsa berwarna hitam yaitu 40, kita tulis di sini 40 dikurangi dengan angsa jantan yang berwarna hitam yaitu 21. Maka 40 dikurangi 21 sama dengan 19 angsa, teman-teman. Oke, ini yang warna hitam untuk betina gitu ya. Karena betina totalnya 27, maka mencari angsa yang tidak berbulu hitam sama dengan 27 dikurangi 19 ya, yaitu 8. Oke. Kemudian di soal disuruh mencari banyaknya angsa betina yang tidak berbulu hitam. Jadi betina yang tidak berbulu hitam. Nah, berarti jawabannya adalah 8. Oke, jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Bisa dipahami, teman-teman? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe ya. Jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa follow Instagram saya di @panoto_fyd. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman.